Ya. Bu, gimana Ibu Lidanti melihat menanggapi sidang pra peradilan Rosario yang memasuki hari kedua nih? Kita nggak boleh mendahului Tuhan, cuman saya yakin dan percaya selain dari untuk Tuhan ya, kalau persentasenya 1000% mereka kalah ya. Kenapa? Dalam gugatan Prapit itu mereka pakai pasal 79 ya, yang kategori 2 ya kan, itu dendanya aja 10 juta. Jadi itu perkara tipiring, perkara yang di bawah setahun, 6 bulan, 3 bulan. Mungkin itu, mungkin pengacaranya menganalisa tentang perkara yang biasa. Padahal ini perkaranya perkara berat, yaitu 35 sama dengan 32. Nah, perkara ini yang memakan waktu 12 tahun penjaranya, ya. Jadi pihak kepolisian itu penangkapan itu memakai pasal 89, ya. Boleh penggeledahan, boleh ditangkap, ambil paksa, jemput paksa, boleh. Dan kita yakin dan percaya 90%, bahkan bolehlah saya sampaikan di sini 1000%, bahwa perkara perbuatan yang dari pihak kepolisian itu 90% pakai pasal KUHP 89. Jadi nggak ada salahnya, dia sudah memakai tata cara hukum beracara, ya. Jadi dalam KUHP itu 89 sampai dengan 100 itu bisa kita uraikan dengan baik. Nah, kalau ada disampaikan itu penangkapan secara tonton G30 SPKI, ini memang keterlaluan. Disinilah kita bisa melihat bahwa Rosario ini hiperbola dan pembohong, ya. Kalau memang dia bilang sama dengan G30 SPKI, itu yakin enggak dia diborgol, dia dipukul, istrinya diperkosa, kucingnya dibunuh. Karena nggak punya anak kan, tentu kucing yang banyak di rumah itu kan. Nah, itu satu pun kucingnya nggak ada terganggu. Dia juga tidak ada diperkosa, istrinya. Dia tidak diborgol, dengan sangat baik dia. Haruskah dia dimanja untuk penangkapan ini? Kan tidak juga. Kenapa harus dimanja-manja dia ditangkap? Namanya juga dia pidana, dia perkaranya pencemaran nama baik. Nggak mungkin dia harus di PIP, harus segala macam untuk pencemaran nama baik dan fitnah ini. Itu tidak mungkin sama sekali. Nah, di dalam hal ini kita menyampaikan bahwa tentang Tifa lagi, ini hiperbola dan bohong lagi Tifa ya. Udah terlihat, belum apa-apa Tuhan udah menunjukkan. Tifa ini dulunya dia nggak siapa-siapa, dibawa oleh Rosario. Kemudian Tifa bawa si Refli Harun. Tifa Refli Harun di cheatingnya, dia bersama di apartemen yang ketika penangkapan itu yang katanya selip itu nggak ada. Dia turun dengan Taufik itu yang bukan mukrimnya ya, dari apartemen yang disita hari ini karena utang, ya. Jadi janganlah kelihatan kebohongan itu, banyak fitnah, banyak bohongnya lagi. Dia aja lagi ujian dokter, udah merasa dokter apaan? Dokter berobat, dokter umum rumah sakit. Jangan gitu. Jadi pasiennya kalau dokter rumah sakit, pasiennya kan Refli Harun. Ya udah, jangan dia merasa hebat dalam politik, merasa kenapa dikasih panggung, lu kok dikasih panggung, lu kok mau dapat panggung gitu. Nah mungkin itu yang bisa. Bun, tadi Bunda bilang, Bunda, tadi Bunda bilang yakin banget pra peradilan Rosario kalah.
Apa pun alasannya dari Bunda nih? Alasannya pasal yang diungkapkan kepada tentang Prapitnya. Gugatan Prapit itu kita udah tersenyum saja. Kenapa? Kalau digugatnya tentang pasal 89, baru sulit untuk debatnya. Dia cari kelemahan. Yakin kita, polisi tidak gegabah, punya video, punya foto. Polisi tidak gegabah. Ada saksi, yaitu 2 orang security, ya. Nah, untuk penangkapan Roy Suryo ada 2 orang security, di mana security itu mengantarkan sampai ke depan pintu, kemudian keluar istrinya, videonya saya tonton. Boleh dong saya nonton videonya, itu kan tidak rahasia, apalagi di Prapit pasti dibongkar, ya. Nah, saya lihat, saya bertanya apakah benar polisi itu seperti PKI menangkap orang Roy Suryo. Kan ternyata tidak. Ini fitnah lagi, ini jahat sekali mulutnya Roy Suryo. Tipe seorang perempuan yang kayak lembut, yang gampang punya teman-teman laki-lakinya banyak. Kok bohongnya luar biasa? Hah? Dia bilang dikejar-kejar, ternyata enggak. Dia turun dari lift. Subuh-subuh loh, 5:30 ke jam 6. Saya bilang kenapa nggak ada yang grebek gitu. Tapi ditanya sama anaknya, ini siapa? Kata anaknya, ini bokap ya? Ya, ini bokap saya. Ngaku anaknya bahwa Taufik itu bapaknya. Bapak tiri apa bapak sambung? Nggak tahu juga kita kan. Berarti Roy Suryo gimana? Refli Harun gimana? Jadi kan gitu. Artinya yang digosipkan orang ya. Nah, saya kan cuma mendengar gosipan. Nah, tempat itulah yang sekarang hari ini digerebek, diambil. Kenapa? Karena ternyata utangnya nggak bayar. Saya juga punya utang, tapi utang kredit lah ya. Kalau utang ini yang ambil, ini siapa? Kata anaknya, ini bokap ya? Ya, ini bokap saya. Ngaku anaknya bahwa Taufik itu bapaknya. Bapak tiri apa bapak sambung? Nggak tahu juga kita kan. Berarti Roy Suryo gimana? Refli Harun gimana? Jadi kan gitu. Artinya yang digosipkan orang ya. Nah, saya kan cuma mendengar gosipan. Nah, tempat itulah yang sekarang hari ini digerebek, diambil. Kenapa? Karena ternyata utangnya nggak bayar. Saya juga punya utang, tapi utang kredit lah ya. Kalau utang ini yang ambil emas gitu. Terus apakah dia utang sama rentenir, kita kan nggak tahu juga. Pakai emas 200 sekian. Nah, terus pakai ini pakai apa? Pinjol atau pakai pinjam uang kemana gitu. Kita kan nggak tahu, yang jelas hari ini dia terjerat utang. Nah, itulah dilihatkan oleh Allah kebohongannya bahwa ada orang mau bayar 50M. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Kalau ketemu orangnya, saya yang bayar orang itu. Tapi saya pidanakan orang ini kalau benar memfitnah. Siapa yang bayar 50M? Kalau memang ada, saya bayar 50M. Karena kalau Tipa ditawarkan 50M, saya minta 200M. Saya sebagai mediator loh, belum dikasih apa-apa. Itu disita kenapa Bun? Belum bayar atau? Ya enggak, habis ngutang nggak bayar. Dia kan ada Taufik, kabarnya Taufik ini kaya. Suruhlah Taufik itu bayar, ya kan? Karena Refli Harun, kemarin kan Refli Harun kan katanya banyak uang, pernah memodali 100M. 1 juta. Oh, 100 juta.
Ya mintalah sama Refli Harun pinjam uangnya dulu 500 juta, lunasi utang itu. Kan nggak malu-maluin. Apartemen Katanya yang pejuang. waktu kejadian TKP itu, Bu. Ya apartemen tempat kejadian TKP penangkapan Diva di daerah apa itu, Sleepy ya? Hah? Iya, pokoknya di Daerah kawasan Kuningan ya? Jakarta ya. Iya. Daerah Tebet ya, nggak tahu lah pokoknya tempatnya TKP tempat dia dieksekusi ketika dia mau ditangkap. Dan penangkapan itu sangatlah baik sekali. Kenapa? Dia diizinkan ujian, Bang. Ujian dokter. Ya. Baru mau ujian jadi dokter udah pandai meneliti. Susah nih orang. Tunggulah tanggal mainnya. Jadi jangan bawa-bawa rakyat. Tuh, siapa lagi tuh? Si Roy Suryo bawa-bawa rakyat. Rakyat, kemenangan rakyat. Kalau saya bilang nanti kata-kata kasar saya keluar kan nggak elok. Dia aja nggak ngerti lagu Indonesia Raya. Rakyat apa kau? Pergi kau dari Indonesia nih. Kalau lagu Indonesia Raya aja nggak pandai kau. Tanah airku, di sanalah aku berdiri di tanah airku. Apa kau tuh? Seorang menteri nggak ngerti lagu Indonesia. Waktu kau jadi menteri kerja kau tidur. Terus kenapa tidur? Ngantuk, ngintip apa? Bagaimana cara membawa panci pulang? Ya, kan tahu korupsi panci. Bagaimana kau bawa kamera pulang? Kau korupsi kamera yang merugikan negara 8,5 M. Ada dokumen datamu, buka di Google. Wahai teman-teman, wahai saudaraku, buka di Google. Apa saja yang dicuri oleh Roy Suryo panci, ya. Saya sebenarnya nggak mau ngomong seperti ini, tapi saya dibilang lagi, direndahkan lagi, nenek lampir, ya. Saya selagi orang bilang saya bilang, tapi saya nggak sakit hati, cuma balas-balas doang, ya kan? Apain kita harus sakit hati? Mau dibilang nenek lampir, syukur-syukur kita ada perhatian. Barangkali mereka suka sama saya, ya kan? Lebih jauh di lubuk hati Bunda sendiri, memaafkan mereka sendiri atas apa yang sudah mereka ucapkan terhadap Bunda. Yang lampir lah, apalah segala macam. Nah, inilah pertanyaan yang luar biasa. Sebagai seorang kaum ibu, sebagai seorang perempuan, saya ini orang Muslim. Kalau mereka minta maaf, saya akan maafkan, ya. Kalau mereka nggak usahlah si Roy Suryo itu minta maaf ke saya, hentikanlah dia berkoar nyebut nama saya. Saya tidak akan berkoar nyebut nama dia sebagai mencuri dana negara, ya, KPK. Bisa saja kami laporkan dia ke KPK. Kerugian negara itu konon kabarnya baru 500 juta loh dibalikin. Mana yang 8M lagi? Hidupnya sebenarnya udah susah. Kalau saya dengar apa pelit, apa susah, saya nggak tahu. Kita kan dengar itu statement-statement dari sopirnya tentang ngasih duit 2,5 juta per bulan, terus tentang makannya nggak dikasih, dia udah pisah kamar. Nah kok istri saya lagi tidur di kamar menjerit-jerit, kan bohong lagi. Dan kenapa saya tadi bilang dia tidak mungkin menang perkara ini? Dia prapit tentang syarat-syarat penangkapan. Syarat-syarat penangkapan itu harus buat surat kuasa, surat panggilan, BAP dulu langsung ditahan. Itu syaratnya. Itu syarat pasal 79 KUHP di kategori 2. Perkara tipiring di bawah setahun, 9 bulan, 3 bulan, ya baru dikasih tahu Anda mau ditahan. Kalau perkara besar kayak gini 12 tahun nggak mungkin lah dikasih tahu. Sedangkan P21 saja dia tidak akui. Mau dibilang Pak, Bapak mau ditahan dulu ya,
memberontak, dia ribut-ribut, dia ngomong kemana-mana, dipanggilnya semua pengacaranya, terjadi bentrok, debat, ketemu di tanah kusir. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh pihak kepolisian. Kan pihak kepolisian punya ukuran sejauh mana orang ini sikap itikat baiknya seperti apa. Jangan mentang-mentang dia buat rajin tepat waktu dalam buat wajib lapor, menganggap dia sudah orang baik. Belumlah. Sedangkan dipidana aja dia nggak baik. Kata Tipa tuh, saya kepingin masuk penjara. Kata abang saya, kakak saya di penjara itu enak. Pernah di penjara 9 bulan. Abang saya Roy Suryo. Begitu dijemput aja pucat mukanya. Kemarin di sini kan. Nah, tapi percayalah, kalian jangan euforia. Ibarat kata pesta belum usai. Kalian masih di dalam proses pengadilan. Nggak mungkin sudah setahap ini kalian bisa bebas dari hukuman yang dijerat, didakwa. Kalau nggak salah saya, kalau dakwaan dengan pasal 3532 itu 12 tahunan. Bun, ini kan bisa dibilang Bu Tifa sendiri diduga kemarin itu yang berkaitan dengan apartemen itu ada namanya uang prestasi, Bun. Dugaan penipuan uang prestasi oleh rekannya Bu Sofiana tadi. Apakah ini nantinya walaupun Mas Royce, Bu Tifa lagi terkena kasus ijazah palsu, diduga ijazah palsu Pak Jokowi, apakah nanti ini juga bisa penambahan pasal baru dengan berbeda kasus atau bagaimana sih, Bu? Itu beda. Ya. Pasal uang prestasi atau uang prestasi itu kan ingkar janji. Oke. Ini tidak ingkar janji lagi. Sudah mulai dari 2014, 2018 terus dihubungi nggak mau, ini kan sudah termasuk boleh tipu-tipuan ini. Ya. Izin, Bu, ini dari tahun 2019. Ya, 2019, 2014 juga ada itu yang disampaikan oleh mereka. Ini kan sudah tipu-tipuan selama itu, dia pakai uang orang, nggak menghargai, nggak ini uang orang diambilnya kayak gitu, dinikmatinya. Inilah. Tapi untuk berhubungan dengan perkara ini nggak ada hubungan. Seperti pasal yang akan kita minta dinaik sidikan atau di kapan perlu ditersangkakan. Kuzinudin ini kan nggak kooperatif nih, nggak datang dipanggil, bisa saja naik perkaranya. Terus itu berbeda. Roy Suryo berbeda dengan perkara yang lain. Tifa dengan perkara wan prestasi ini berbeda. Jadi tidak sama gitu. Tapi apakah dia lepas dari jeratan hukum? Enggak. Yang menggugat kan berbeda. Kalau untuk uang prestasi sendiri, Bun, kalau boleh tahu masa hukumannya berapa lama, pasal berapa, apakah ada denda juga yang harus dibayarkan? Ada, bayar denda perkara bisa dianggap selesai jika ada permaafan, bayar denda dan pokok utang. Dan ada juga dia kalau dia teruskan pidananya di bawah 5 tahun. Karena nilainya juga nggak sampai 1 M. Tapi ini kan kemarin juga ternyata dari PN Cakra juga sudah menyita apartemen, Bu, milik Bu Tifa. Apakah itu sudah menurut Bunda sendiri? Apakah itu sudah lebih dari cukup atau perlu hukuman pidana kah yang harus dilaksanakan oleh Bu Tifa perihal kalau sudah kontestasi disita, ibarat kata sudah disita dan dieksekusi dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang benar dan telah sesuai, itu pindah alih milik Tifa itu apartemen yang konon miliknya si Tifa atau dikontrak, kita kan nggak tahu. Yang jelas karena milik Tifa makanya disita, yaitu dieksekusi penyitaannya. Itu mungkin saja bisa kelar. Tapi kalau memang sudah disita, berarti tidak bisa dipidanakan atau masih tetap bisa dipidanakan? Nggak ada lagi. Berarti tidak bisa dipidanakan. Ya, kalau sudah disita pidananya sudah nggak ada lagi. Kalau dia tidak pertama penyitaan itu prosesnya tidak ada yang cacat administrasi, kemudian dia juga nggak mampu untuk
melawan perkara itu, dia nggak mampu membayar, ya. Jadi dia jangan belagu, jangan sok jago, ya. Oke. Harapannya Bun terkait pesan buat masyarakat terkait kasus yang mengikuti kasus Roy Suryo ini seperti apa? Harapan kita janganlah terpancing dengan omongan Roy Suryo, Diva. Dia pandai menggiring publik, ya, memancing emosi publik, ya. Itu timnya tuh ada si James siapa itu coba-coba ngancam-ngancam Bang Egy, ya. Kita di framing kayak sakit, stroke gitu. Itu janganlah. Kami udah tahu siapa pelakunya, ya. Ini lagi buat LP nih, ya. Pasti nanti kami lacak nanti. Percayalah, kita bisa lacak itu. Apa yang kalian lakukan, ya. Kita enggak ganggu orang, kita jangan diganggu lah, ya. Kita sama-sama punya hak hidup bebas di negara ini. Kita sama-sama punya hak yang berpendapat yang tidak sesuai dengan pendapat siapapun, dan kita tidak abuse dalam berpendapat, tidak melampaui batas-batas moral dan etika dan nuding-nuding orang. Jadi kita dapat mempertanggungjawabkan omongan kita. Jika kalian dapat dan mampu mempertanggungjawabkan omongan kalian, nah inilah dia. Sebenarnya perkara Roy Suryo dan Tifa ini mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam omongannya, dalam penelitiannya, dalam penghinaannya, bukan masalah ijazah. Dia framing dengan masalah ijazah agar dia disenang, purnawirawan tertarik dengan dia, mendukung dia, banyak yang percaya dan mendukung dia, sehingga dia diberikan bantuan untuk menjamin kebebasan dia. Tapi kalau dia masih berkuar-kuar, wahai Pak Jaksa, tangkap dia, amankan dia, agar perkara sidang ini, pokok perkara ini juga tertib dan aman. Enak kepala kita nggak ribut-ribut, nggak nyari-nyari masalah terus, nyari perkara, ngomong sana ngomong sini, hina sana hina sini, semua orang mau disenggolnya. Mulut congornya tuh sadis kayak perempuan. Roy Suryo, kalau kau masih nyebut-nyebut nama saya, kau pakai rok ya, biar bisa aku jambak mulut kau itu, ya. Kalau kau pakai rok, ya. Nah, Hotman Paris juga, kalau kau pakai rok, aku jambak kau. Tapi karena kau pakai celana, nah biar laki-laki yang nyari kau, ya. Jangan begitulah kalian. Roy Suryo stop kicau-kicau. Nah, Roy Suryo, kicau-kicau maniamu stop. Kamu mau dibungkam itu, masih juga. Aduh, orang katanya anak soleh, tapi omong doang. Makanya udah banyak ujian Allah sama dirimu, masih kau kayak gitu. Kasihan kucing-kucingmu itu bergelentangan di situ di rumah tuh, udah bau rumahmu busuk, bau kucing. Ya, itu kata kita dengar dari itu tuh, Aman ya? dari security. Oke. Oke.